Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perkumpulan itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama dengan Nabi. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Julaibib. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba saja ketika itu berkata, "Ya Julaibib, ta'al." Wahai Julaibib, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal la tatazawwaj?" Rasul berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutarakan pertanyaan kepada Julaibib. Serentak Julaibib berkata, "Ya Rasulullah, man yuriduni la mal wala jah." Julaibib menjawab, "Ya Rasul, siapa yang ingin menikahi aku? Aku tidak punya harta, tidak punya pangkat dan kedudukan ataupun keturunan." Lalu berlangsung seperti itu, Rasul pun tidak merespon apa-apa. Di hari yang kedua, Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Julaibib datang kembali, lalu bertanya sama pertanyaan seperti pertanyaan yang pertama. Rasul berkata, "Ya Julaibib, hal la tatazawwaj?" Wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Qala ya Rasulullah, man yuzawwijni la mal wala jah. Siapa yang mau menikahi aku? Harta tidak punya, kedudukan pun tidak ada. Ini menggambarkan bahwasanya hatta pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang masih banyak yang menganggap menikah karena disebabkan harta, memandang harta dengan memandang jabatan ataupun kehormatan. Lalu selang begitu saja, tidak ada kelangsungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan mengutarakan kepada para sahabat ketika itu. Yang perlu diketahui bahwasanya Julaibib adalah seorang sahabat Nabi yang tidak memiliki harta, artinya dalam keadaan fakir miskin. Keadaan tubuhnya ataupun fisiknya tidak begitu besar, artinya kecil dari segi fisik maupun dari segi harta. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata kepada sahabat, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinah, kepada seorang bapak-bapak, seorang sahabat, yang berkata, "Nikahkanlah Julaibib dengan anak engkau." Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Julaibib ajmalu nisa'il Madinah. Dalam riwayat adalah merupakan perempuan yang paling cantik di Madinah. Bapaknya pun berangkat bersama Julaibib menuju rumahnya, menuju rumah si perempuan ini yang tadi bapaknya itu berkumpul bersama Nabi. Sesampai di rumahnya, Julaibib duduk di ruang tamu, lalu bapak dan ibunya masuk menghadap putrinya. Sebagaimana orang tua menawarkan kepada putrinya dan bicara bahwasanya Rasulullah mengutus saya. Tadi baru saja terjadi percakapan saya dengan Rasul bahwasanya engkau diperintahkan untuk menikah dengan Julaibib yang dalam riwayat kulitnya hitam. Lalu ibu daripada perempuan ini seperti kurang menyetujui. Akan tetapi perempuan itu seraya berkata dan berteriak ketika itu, Ataruddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menolak utusan orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Julaibib itu sendiri. Diutus untuk datang dan menikahi serta melamar dan menikahi perempuan yang paling tercantik di kota Madinah. Singkat cerita, Julaibib menikah dengan perempuan ini karena keikhlasan, ketaatan seorang perempuan ketika sudah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selesai menikah, layaknya seorang pasangan suami istri yang baru melakukan Lailatul Zafaf ataupun malam pertama. Pertama kali masuk ke dalam kamar, selesai mengadakan akad nikah dan walimah, tiba-tiba belum melakukan hubungan suami istri, terdengar suara panggilan jihad. Ilal jihad, ilal jihad, ilal jihad. Berangkat menuju jihad, berangkat menuju jihad. Julaibib pun tanpa ragu-ragu langsung memakai baju perangnya dan izin kepada istrinya untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serentak ketika itu Julaibib berangkat pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Julaibib di medan peperangan meninggal dunia. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di medan peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghitung siapa saja di kalangan para sahabat yang sudah meninggal. Ternyata di daftar nama-nama tidak ada nama Julaibib. Sedangkan di daftar orang yang hidup nama Julaibib juga tidak ada. Rasul berkata, "Aina Julaibib?" Mana Julaibib? Dalam hadis riwayatnya, "Aina habibi Julaibib?" Mana kekasihku Julaibib? Julaibib ini bukan sahabat yang terkenal. Sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Lalu ketika itu Rasul mencari dan para sahabat akhirnya mendapatkan mayat, yang itu adalah mayat syahid Julaibib. Lalu Rasul mendekat dan berkata, sahabat di sekeliling Nabi ketika itu, dan Julaibib di hadapan di pangkuan Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, kata Nabi SAW, wallahi inni ra'aitu, kata Rasulullah, demi Allah saya sekarang melihat bahwasanya perempuan-perempuan bidadari-bidadari sorga sekarang sedang berebut memeluk Julaibib radhiyallahu anhu. Dari kisah ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya seorang perempuan yang salihah merupakan perempuan yang paling tercantik di Madinah. Ketika sudah datang perintah Rasulullah SAW, walaupun tidak selaras dengan keinginan orang tuanya, akan tetapi itu adalah merupakan perintah Rasul, tidak selaras mungkin dengan hatinya, dia harus melaksanakan ridho dengan qadar Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang diaplikasikan kepada para pemudi maupun para pemuda ketika keinginan syahwatnya, keinginan dunianya, keinginan latar belakangnya berbenturan dengan perintah Rasulullah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sebaiknya mengenyahkan syahwatnya dan melakukan dan mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika Julaibib menikah dan Julaibib tiba-tiba langsung dipanggil untuk pergi berjihad tanpa pikir panjang ataupun menunda-nunda nanti setelah sekian menit ataupun 1 jam yang akan datang, bahwasanya ini adalah bukti seorang Julaibib yang sangat-sangat mementingkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan dari kita ketika sholat saja kita akhir nanti. Padahal itu adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah bisa kita ambil pelajaran ketika kita mengorbankan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara dunia kita, pasti Allah akan menggantikan dengan pahala atau imbalan yang lebih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang-orang yang ikhlas berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan, melepaskan hawa nafsunya dan berjuang untuk mengikis hawa nafsunya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting terakhir adalah peran Julaibib dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita introspeksi, peran apa yang sudah kita berikan dalam kehidupan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala di semua lini dan profesi kita masing-masing. Yang di media, yang di pekerjaan posisi sebagai aparatur negara, yang berada sebagai pedagang, yang berprofesi sebagai guru, yang berprofesi sebagai di ranah umum seperti di bank ataupun di tempat-tempat yang mana di situ pada hakikatnya dakwah
bisa dilaksanakan sesuai dengan porsi-porsi kita. Kita tidak perlu meninggalkan porsi kita, akan tetapi bagaimana posisi kita bisa memberikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini perjuangan yang tanpa henti sampai nanti hari kiamat datang. Minimal kita memiliki peran untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala dan memajukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang terpenting. Cukup sekian kiranya bisa diambil manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.